teman-teman, ketemu lagi di channel Misteri Sumatera. Oke teman-teman, kita sekarang ada di Jakarta, Jalan Merdeka Barat teman-teman. Kita ingin melihat suatu misteri yang ada di Sumatera, namun tersimpan rapi di suatu tempat di Jakarta, di ibu kota di negeri kita ini, Indonesia. Banyak misteri-misteri di Pulau Sumatera, peninggalan-peninggalan sejarah yang tersimpan di suatu tempat di Jakarta ini. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena itu sudah dilakukan sejak zaman Belanda. Oke. Jadi banyak peninggalan-peninggalan sejarah di Sumatera, misterinya yang disimpan oleh Belanda di suatu tempat yang sekarang bernama Museum Indonesia. Oh ya, kawan-kawan. Orang bule, orang barat paling senang loh ke museum. Dia kalau datang ke suatu negara, dia pasti datang dulu dia ke museum, mencari informasi, mempelajari sejarah di suatu tempat, maka dia akan baru dia berkunjung ke daerah lainnya. Oke, sekilas info dulu kawan-kawan tentang Museum Nasional yang ada di Jakarta ini. Ini adalah museum terbesar dan terlengkap, dan ada banyak data-data, dokumen peninggalan sejarah yang disimpan di sini. Ini sudah ada sejak zaman Belanda. Museum ini warisan Belanda, kawan-kawan ya. Jadi Museum Nasional ini adalah warisan Belanda. Jadi apa yang ada di dalam di sini itu sudah disimpan sejak zaman Belanda. Oke kawan-kawan, ini dibangun Belanda di abad 18. Belanda di zaman Hindia Belanda, mereka sangat menjaga sejarah yang ada di negeri-negeri jajahan dia. Ya kan, di zaman Hindia Belanda. Kita bersyukur loh Belanda masih mau melakukan itu. Tanpa dulu Belanda melakukan ini, kita tidak akan bisa melihat peninggalan sejarah kita. Karena Belanda sangat rapi menjaganya. Oke kawan-kawan, kita akan masuk dulu untuk mencari jejak suatu peninggalan sejarah tentang Pustaha Lak-Lak atau buku rahasia mantra milik orang Batak, dan juga tongkat sihir milik raja-raja Batak dahulu kala. Ini di episode pertama ya. Kita banyak berapa episode yang akan kita bahas loh kawan-kawan di sini. Ini masuk ke Museum Nasional di bagian Ruang Sejarah dan Kebudayaan Indonesia. Kita bersyukur loh kalau hari-hari libur anak-anak sekolah banyak kesini, dibawa sekolah-sekolah di Jakarta. Mengunjungi museum sejak muda itu akan membuat ilmu pengetahuan anak-anak kita akan lebih punya wawasan. Kalau Anda punya anak-anak, masih bawalah ke museum-museum. Di Jakarta hal ini dilakukan oleh orang-orang tua di sana. Musim liburan ke museum. Terlalu banyak sejarah budaya yang ada di Museum Nasional Indonesia ini. Mulai dari zaman Hindu Buddha, era Islam, sejarah Islam, masuknya Kristen di Nusantara hingga sekarang. Museum Nasional Indonesia sekarang udah sangat luar biasa bagus. Kalau anak Anda dibawa ke sini, Anda akan betah karena memang pengelola museum sekarang sangat pintar membuat suasana museum ini. Museum ini cukup luas lah. Kita bersyukur, berterima kasih sama Belanda dulu, mereka membangun ini semua. Sekali lagi Museum Nasional ini peninggalan Belanda. Oke kawan-kawan, ini adalah kerangkeng, kami menyebutnya kerangkeng, untuk menyimpan Pustaha Lak-Lak, buku-buku, suatu buku mantra perang
Kalau menurut arkeologi ini adalah suatu mantra, buku mantra perang dari tanah Batak. Itulah disebut Pustahalak. Buku yang ditulis dari kayu, kulit kayu. Tempat ini memang benar-benar di kerangkeng. Kita juga nggak tahu. Ini adalah Pustahalak. Ini original ya. Kalau di Museum Nasional pada umumnya yang original dan pasti di kerangkeng seperti ini. Ini adalah buku Pustahalak. Ini sudah berusia ratusan tahun ya kawan-kawan ya. Dan ini berisi tentang mantra perang. Nah, ini cuman ini, tapi ini sangat hebat ini bu, mantra-mantra perang ini. Tidak heran dulu Belanda sangat susah menaklukkan tanah Batak, dan ya dari dulu orang Batak memang suka perang karena negerinya sering diserang, jadi dia perang. Nah, mantra-mantra ini mempunyai kekuatan magis yang luar biasa hebat. Ini hanya sebagian nih yang ada di Museum Nasional. Tapi ingat, ini ditulis dengan bahasanya huruf Batak asli. Jadi hanya arkeologi yang bisa membaca dan mengartikannya ini. Nah, ini tulisan-tulisannya sudah bernuansa bahasa Batak. Zaman dahulu ya mirip-mirip bahasa Sanskerta. Jadi hanya arkeologi lah yang bisa membaca nih. Orang-orang Batak sekarang juga tidak bisa membaca ini. Karena ini memang sudah tidak terlalu diminati oleh orang-orang Batak sekarang. Mantra-mantra gini memang sudah tidak terlalu diminati sehingga ya dibiari aja. Sangat jarang orang Batak mau mempelajari mantra-mantra perang seperti ini. Tapi inilah peninggalan sejarah. Khususnya di Danau Toba, di Toba, hal ini disebabkan sejak misionaris agama Kristen datang, disitulah pelan-pelan mantra-mantra yang begitu hebat milik orang Batak, raja-raja Batak, tidak digunakan, bukan hilang ya. Oke, ini salah satu mantra yang buku-buku mantra, pustaha mantra perang yang bisa kami tampilkan yang ada di Museum Nasional. Kenapa kami melihat dari Museum Nasional? Karena ini yang bisa dipercaya dan original. Nanti di episode-episode berikutnya kami akan mengajak Anda melihat di mana di Sumatera Utara ditempatkan lagi buku-buku mantra yang lebih hebat. Mantra pustaha Batak, mantra buku-buku mantra. Kami sebenarnya ini semua mantra, magic. Oke, kita sudah lihat mantra, kita sekarang pindah ke kerangkeng berikutnya. Memang ini harus di kerangkeng. Di museum-museum nasional, di museum dimanapun di seluruh dunia yang berharga dan berbau magis, memang pada umumnya di kerangkeng. Ini adalah tongkat sihir milik raja-raja Batak. Tukut Malehat dan Tunggul Panaluan. Ini tongkat sihir dan ini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menggunakannya. Nah, karena di sini sekali lagi hal-hal seperti ini tidak terlalu dipedulikan sama masyarakat yang sekarang. Hal itu sekali lagi kami ingatkan karena masuknya khususnya di Toba, masuknya agama Kristen itu membuat mereka tidak mempercaya hal-hal seperti ini. Dahulu kala ini adalah buku mantra, sampai sekarang sebenarnya cukup sakti. Hanya saja siapa yang bisa menerjemahkannya? Ya kecuali arkeologi, dan kalau orang Batak yang sudah beragama pada umumnya tidak akan mau dan tidak akan percaya sekalipun ini hebat karena sudah melanggar ajaran agamanya masing-masing. Oke, ini adalah tongkat sakti milik raja-raja Batak. Pada umumnya tiap raja dulu punya tongkat-tongkat sakti. Ini disimpan ya dengan rapi sekali di Museum Nasional Indonesia. Dan ini hanya bisa dilihat di Museum Nasional loh. Ini hanya peninggalan tertentu saja.
Oke, teman-teman yang dari Sumatera, jika di Jakarta, datang ke Jakarta, khususnya orang-orang Batak lah, ya bisalah singgah ke sini sebentar. Datanglah ke Museum Nasional, melihat peninggalan-peninggalan leluhur. Mungkin tidak banyak orang Batak juga tahu hal-hal seperti ini. Tapi hal ini sebagai peninggalan sejarah perlu diketahui untuk menjaga kebudayaan itu tetap ada, tetap terjaga. Sebuah misteri di tanah Sumatera yang disimpan di tanah Jawa. Kami bersyukur, ya kita bersyukur saja sih, dari zaman-zaman Belanda dulu, Belanda sangat menyimpan hal-hal seperti ini. Sebenarnya banyak juga sih yang ada di tanah-tanah Batak, mungkin keturunan, cuman kita tidak tahu kemana warisan-warisan dari leluhur mereka dulu. Hanya satu dua yang bisa menjaganya, ataupun ada yang tidak peduli. Ya, itu hanya milik masing-masing. Oke, kawan-kawan, sampai di sini dulu ya di episode ini. Nanti kita akan lanjut di mana pustaka tempat lainnya, buku-buku mantra dari tanah Batak yang lebih hebat lagi. Jangan lupa jika Anda berkunjung ke Jakarta, khususnya Anda orang-orang Batak, datanglah ke Museum Nasional ini untuk melihat warisan leluhur yang sangat luar biasa hebat, tersimpan rapi di sini. Salam sukses.